Halo hai football lovers, jumpa lagi di channel Gunner Space yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita tantangan sesungguhnya Mikel Arteta. Arsenal akan bertindak sebagai tim tamu saat melawat ke kandang Liverpool dalam laga matchday 12 Liga Inggris akhir pekan ini. Stadion Anfield akan menjadi arena pertempuran antara Liverpool kontra Arsenal Minggu 21 November 2021 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Laga melawan Liverpool seakan menjadi tantangan bagi Arsenal yang dibesut Mikel Arteta. Arteta mendapatkan tantangan tak mudah untuk mencari obat penawar keangkeran Stadion Anfield bagi timnya. Jika menelisik rekor pertemuan kedua tim, Arsenal memang sudah lama tidak pernah meraih kemenangan di Stadion Anfield. Kemenangan tandang terakhir yang diraih Arsenal saat bermain di Anfield terjadi tepatnya pada tanggal 2 September 2012 silam. Gol Lukas Podolski dan Santi Cazorla berhasil membungkam publik Anfield. Arsenal pun menang 2 gol tanpa balas. Hanya saja memang sejak kemenangan itu ternyata Arsenal belum pernah melakukan hal yang sama sampai periode saat ini. Bahkan Arsenal kerap kali kebobolan banyak gol setiap bertanding ke markas Liverpool tersebut. Buktinya, tim berjuluk Meriam London itu sudah kebobolan 17 gol dalam 5 pertemuan terakhir di Anfield. Hal itu menjadi tantangan yang harus dihadapi Arteta bersama Arsenal untuk menghentikan tren buruk timnya. Peluang Arsenal untuk memperbaiki catatan tersebut cukup terbuka lebar, mengingat tren positif yang dijalani tim Meriam London akhir-akhir ini. Rentetan 10 laga tak terkalahkan menjadi bukti Arsenal tengah berada dalam performa terbaiknya. Semakin padunya kesatuan tim dan solidnya pertahanan membuat Arsenal layak diwaspadai oleh siapapun, termasuk oleh Liverpool. Apalagi Liverpool berada dalam situasi berbeda setelah menelan kekalahan perdana musim ini melawan West Ham sebelum jeda internasional. Kekalahan tersebut menjadi indikasi bahwa Liverpool masih bisa dikalahkan, termasuk oleh Arsenal pada matchday ke-12 nantinya. Meningkatnya performa pemain seperti Aaron Ramsdale, Ben White, Takahiro Tomiyasu, dan Emil Smith-Rowe akan menjadi andalan Arteta untuk mengalahkan Liverpool. Khusus Smith-Rowe, ia selayaknya pionir baru permainan Arsenal dalam mengarungi kompetisi Liga Inggris musim ini. Smith-Rowe mampu menjelma sebagai gelandang energik yang berhasil membantu timnya bangkit dari keterpurukan pada awal musim ini. Pemain asli didikan Akademi Arsenal itu mampu tampil penuh percaya diri, memakai nomor punggung ikonik yakni 10. Gelandang serang berusia 21 tahun itu seakan mampu membuktikan bahwa ia layak diandalkan di usianya yang masih muda seperti saat ini. Smith-Rowe tercatat sudah mencetak 5 gol dan 2 assist dari 13 laga bersama Arsenal di semua kompetisi musim ini. Terlepas dari kontribusi gol yang diukir Smith-Rowe, ia telah menjalankan perannya dengan bagus dalam mengatur lini serang Arsenal. Magis Smith-Rowe pun akan diuji oleh lini belakang Liverpool yang sulit ditembus lantaran keberadaan Virgil van Dijk sebagai jantung pertahanan The Reds. Keuntungan pun didapat Arsenal jelang laga berat ini. Liverpool dikabarkan tengah mengalami badai cedera. 2 penyerang andalan Liverpool yakni Sadio Mane dan Roberto Firmino kemungkinan besar akan absen pada laga ini. Sadio Mane mengalami cedera ketika membela negaranya. Sedangkan Firmino akan absen 4 pekan setelah mengalami cedera ketika menghadapi Atletico Madrid di ajang Liga Champions. Tentu menjadi angin segar bagi Arsenal. Layak dinanti bagaimana usaha Arteta untuk menemukan obat penawar keangkeran Stadion Anfield dan meraih 3 poin penuh bagi Arsenal. Halo hai football lovers, jumpa lagi di channel Fair Play yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita Arsenal pagari Gabriel Martinelli. Walau saat ini tampak kesulitan menembus starting 11 manajer Mikel Arteta, Arsenal tidak akan sudi melepas Gabriel Martinelli. Bahkan tidak untuk dipinjamkan sementara, meski sejumlah tawaran sudah datang. Hal ini dipastikan setelah Joao, ayah Martinelli, bicara soal masa depan putranya.
Untuk sekarang, sang youngster 20 tahun masih akan merumput di Emirates Stadium. Arsenal kedatangan beberapa proposal untuk Gabriel Martinelli dari seluruh penjuru Eropa, namun mereka tidak berminat melepasnya. Statusnya bagi klub adalah tidak tersentuh, ungkap Joao menurut jurnalis kenamaan asal Italia Fabrizio Romano. Musim ini Martinelli baru punya 8 penampilan di segala ajang dengan hanya separuhnya berstatus sebagai starter. Jam terbang yang minim membuat punggawa tim nasional Brasil Junior itu sama sekali belum mengemas gol. Situasi serupa juga terjadi pada musim sebelumnya. Martinelli memang tercatat memainkan 23 pertandingan, namun hanya kebagian 839 menit atau setara dengan 9 laga penuh saja. Tidak diketahui secara pasti apa penyebab belum dipercayanya Martinelli di tim inti. Kemungkinan Arsenal masih trauma, harus kehilangan si wonderkid dalam waktu lama lagi usai cedera lutut parah di 2019-2020 yang notabene musim perdananya di London Utara. Padahal secara posisi Martinelli cukup nyaman bermain di banyak posisi lini depan. Kecepatannya dan tekniknya membuat jebolan Akademi Ituano FC itu cocok dipasang melebar, namun diplot sebagai ujung tombak pun ia tak keberatan. Sayangnya Arteta bisa jadi enggan merombak timnya terlalu ekstrim di tengah tren menanjak saat ini. Bukayo Saka dan Emil Smith-Rowe sudah paten di sisi kanan dan kiri. Sementara kapten sekaligus striker senior Pierre-Emerick Aubameyang cukup tak tersentuh di tengah. Kontrak Martinelli sendiri masih tersisa hingga Juni 2024 dengan opsi perpanjangan untuk setahun. Jika tidak mendapat kepercayaan bermain, sampai saat itu tiba, potensinya bakal terbuang percuma. Incaran baru Arsenal. Perburuan pemain baru Arsenal memasuki tahap baru. Arteta saat ini dikabarkan tengah berburu striker baru. Mereka butuh tambahan tenaga di pos ujung tombak setelah mereka dikabarkan akan ditinggal Alexander Lacazette. Arsenal belakangan digosipkan akan mencoba mendatangkan Dusan Vlahovic. Namun, The Gunners mundur perlahan karena mereka kesulitan memenuhi permintaan mahar transfer Fiorentina. Dilansir Nicolo Sierra, Arsenal kini oleng ke pemain Serie A lainnya. Mereka tertarik untuk mendatangkan Domenico Berardi dari Sassuolo. Arsenal sudah lama tertarik terhadap Berardi karena sang penyerang sudah teruji di Sassuolo. 4 tahun terakhir beralih jadi andalan di skuad Sassuolo. Ia konsisten mencetak banyak gol bagi Sassuolo di ajang Serie A. Mikel Arteta semakin tertarik merekrutnya karena ia juga bisa bermain melebar ke sayap kanan. Jadi ia dinilai bisa memberikan dampak yang bagus di lini serang Arsenal. Ada alasan lain mengapa Arsenal tertarik merekrut Berardi, karena harga sang pemain cukup terjangkau. Pemain berusia 27 tahun itu kontraknya akan habis di tahun 2024. Meski masih tersisa 3 tahun, ia bisa direkrut dengan harga yang cukup murah. Sassuolo siap berpisah dengannya di kisaran angka 35 juta euro. Angka ini jauh lebih ekonomis dari Vlahovic yang mencapai 75 juta euro. Angka 35 juta euro itu akan terlihat murah bagi Arsenal, karena Berardi menunjukkan performa yang apik di Serie A. Sepanjang musim ini, ia sudah turun 10 kali di Serie A. Ia berhasil mengemas 5 gol dan 3 assist bagi Sassuolo. Kali ini